duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi la yu'zamu ya rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal malalu takarruhun ya'ridu lil insan min amalin yalhaquhu fihi masyaqqatun fayasbiru alaihi wa yatahammalu at-ta'aba fihi hatta yajjaru wa yas'ama fayatruku dhalikal amala wa yarfaduhu istithqalan lahu wa huwa syai'un yata'arradu lit-tab'i ba'da itharihi lisyai'i wa mahabbatihi lahu. Yang namanya kebosanan itu adalah satu ketidaksukaan, sifat tidak suka yang muncul pada manusia karena satu amal atau karena satu pekerjaan yang memang di dalamnya itu ada rasa berat. Fayasbiru alaihi wa yatahammalu ta'aba fihi. Maka kemudian seseorang bersabar dan juga menanggung kesulitan di dalamnya. Hatta yatjaro wa yas'ama, sehingga dia bosan dan kemudian jemu, sama jemu juga. Fayatruku dzalikal amala wa yarfaduhu. Maka orang tersebut meninggalkan pekerjaan tadi lalu menolaknya. Kenapa meninggalkan istisqalan? Karena merasa berat lahu kepada pekerjaan. Wa huwa syai'un yata'arradu litab'i. Yang namanya kebosanan itu adalah sesuatu yang melawan litab'i ba'da itsarihi, yang melawan tabiat atau sifat-sifat ba'da itsarihi li syai'i, setelah memenangkannya tabiat li syai'i kepada sesuatu, wa mahabbatihi lahu, dan cintanya taba' tabiat lahu kepada syai'. Dalam hidup kita tentu ada kebosanan. Bab ini tentang kebosanan dan juga kesukaan. Ini bab atau maqalah Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang menerangkan tentang warna-warna ibadah atau keragaman ibadah. Ibadah kita itu Allah berikan variasi. Ada ibadah-ibadah yang wajib saja, itu variasinya banyak. Variasinya ada sholat, kemudian ada puasa Ramadan, variasi. Nah, di luar ibadah wajib yang lebih banyak lagi variasinya, warna-warnanya ibadah sunnah. Ibadah sunnah, sholat itu banyak variasinya. Ada sholat duha, ada sholat qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, sholat istikharah, sholat perjalanan, banyak variasinya. Ibadah sunnah yang lain selain sholat, misalnya ada yang namanya baca Al-Quran, kemudian ada sedekah dan lain sebagainya. Variasi-variasi ibadah sunnah ini memang disediakan untuk menghilangkan kebosanan. Karena kebosanan itu pasti muncul pada diri manusia, pasti muncul yang namanya kebosanan. Orang disuruh ngerjain atau orang disuruh makan setiap hari, makannya enak padahal rendang aja rendang terus kira-kira bosan apa enggak? Bosan, walaupun enak, rendang yang paling enak di Mestik Catering yang punya. Terus tapi sarapan rendang, makan siang rendang, dinner rendang lagi, terus 40 hari rendang terus, bosan. Ini adalah sesuatu yang ada pada diri manusia. Perbuatan atau makanan tadi yang terus-menerus nggak ada variasinya, ya bosan. Begitu juga perbuatan. Begitu juga ibadah. Ibadah kalau dilakukan
terus menerus yang sunnah-sunnah itu saja, mungkin muncul kebosanan. Kebosanan ini muncul biasanya hadirin karena memang awalnya dia berat. Awalnya dia merasa berat, kemudian dipaksain, dan dibalik ibadah itu semua dia mengharapkan sesuatu, tapi ternyata nggak terwujud apa-apa. Maka yang asalnya bisa bersabar, yang asalnya bisa menahan rasa lelah, akhirnya berhenti juga ibadah sunnahnya, akhirnya ditinggalin. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka ada warna-warna ibadah. Kita terus sholatnya qobliyah ba'diyah. Nah, satu waktu memang kita nggak bisa qobliyah ba'diyah, ya udah ganti yang lain. Misalnya dengan baca Quran. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah diganti dengan baca Quran dan lain sebagainya, ibadah-ibadah. Karena memang kebosanan itu pasti muncul dalam diri manusia, itu pasti muncul. Awalnya yaitu karena merasa berat kemudian dipaksakan. Ini satu sisi yang namanya kebosanan. Tapi sisi lain ada yang gak bosan-bosan. Emang seneng banget demen banget sama satu ibadah atau satu pekerjaan yang itu aja, terus dia lakukan. Ibadahnya juga itu aja, terus dia lakukan. Nah, yang seperti ini karena saking senangnya, terlalu senang, terlalu cinta, maka kadang-kadang kebablasan juga. Yang harusnya nggak boleh sholat waktu-waktunya, dia tetap sholat juga. Yang harusnya nggak boleh baca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu karena dilarang, dia tetap baca Al-Quran juga. Maka dalam agama ada itu yang namanya warna-warna ibadah tadi, dan juga ada yang namanya waktu-waktu tertentu yang memang Allah sediakan, dan waktu-waktu tertentu yang memang Allah larang untuk melakukan ibadah. Di waktu tertentu misalnya sholat, kita nggak boleh sholat habis sholat asar, nggak boleh. Udah sholat asar sholat lagi. Kalau nggak ada sebab yang wujud saat itu berbarengan, atau sebab yang terdahulu, misalnya bayar sholat qadha yang dulu, kalau nggak ada sebab dua itu nggak boleh. Tapi kalau ada sebab yang berbarengan, misalnya ada gerhana matahari setelah asar, ya boleh. Atau sebabnya sebab yang terdahulu, habis sholat asar, sholat apaan bang? Utang, bayar yang 2 bulan lalu misalnya, boleh kalau yang itu. Tapi kalau tanpa sebab, atau sebabnya itu sebab yang akan datang, habis sholat asar sholat lagi, sholat apaan bang? Sholat istikharah. Emang apa? Sholat istikharah ini buat anak saya, pengen dapat jodoh, kan belum terjadi itu. Nah, yang kayak begitu nggak boleh. Hajat juga nggak boleh. Hajat karena buat sesuatu yang akan datang, nggak boleh. Dilarang oleh Allah sholat dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini untuk pertama yaitu untuk menunjukkan mana orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan mana yang menerjang larangan-larangan Allah. Nah, di sini kemudian disebutkan tentang kesukaan atau kegemaran yang tadi kita contohkan, senang banget sama satu ibadah. Wasyarahu, yang namanya kegemaran itu mujawazatul haddi fit tasarru'i ilal amal, yaitu melampaui batas dalam berburu-buru menuju satu pekerjaan. Wal hirsu alaihi, dan juga sangat suka kepadanya, ambisi. Walladzi yujibu wujudal malal, dan adapun perkara yang menyebabkan munculnya kebosanan itu al-mudawamatu, terus menerus ala namtin wahidin, atas satu bentuk minal ibadati, dalam ibadah. Fatas amuha an nafsu, maka diri atau nafsu itu menjadi bosan. Wa tastafqiluha, dan merasa berat. Fa idza lawanat alaihima fa idza luwinat juga boleh. Fa idza luwinat alaiha, maka ketika ibadah-ibadah itu dibuat beragam, istahallatha atau istahlatha atau istahla yastahli, istahlatha, maka menganggap halawah, menganggap manis diri akan ibadah tersebut, wastakhaffat ha, dan menganggap ringan akan ibadah tersebut. Kebosanan satu sisi lagi yaitu kegemaran yang teramat sangat, semacam ambisi, pengen terus bisa ibadah, pengen terus bisa sedekah, dan terus itu pokoknya satu kegemaran yang berlebihan, namanya syarah, sampai dia melampaui batas.
Oleh karenanya berlebihan dalam segala sesuatu itu tidak baik, termasuk dalam ibadah juga nggak baik berlebihan. Karena bisa melampaui batas. Yang tadinya ada waktu-waktu dilarang tapi tetap diterjang, ini melampaui batas. Ini namanya syarah. Diri kita atau nafsu kita cenderung atas dua kondisi ini. Kadang-kadang bosan, kadang-kadang kita terlalu senang. Yang bosan itu sebabnya kenapa bisa sampai bosan, karena ibadahnya atau perbuatannya atau pekerjaannya itu aja, bosan jadinya. Nah, adapun yang terlalu suka, yang tadi disebut dengan syarah, yang terlalu suka, itu penyebabnya adalah karena ambisi, pengen ini, pengen itu, dan pengen cepat terwujud, terus diterjang semuanya. Yang hari-hari diharam di hari-hari yang memang diharamkan puasa, dia puasa. Jumat misalnya, Jumat dia puasa, Jumat doang. Kemarin puasa bang, Kamis kagak. Ngapain puasa Jumat? Iya, pengen nyambung bang sama Sabtu ya? Enggak, puasa Jumat aja gue mah. Makruh, itu nggak haram, makruh. Tapi kalau yang haram tuh hari tasyrik, 2 hari raya itu haram. Ini diterjang semua karena terlalu suka. Nah, ini bisa diatasi semua dengan warna-warna ibadah. Warna-warna ibadah seperti macam-macam bentuk sedekah. Kita bisa kadang-kadang sedekah ke masjid, bisa juga dengan santunan yatim, bisa juga sedekah ke orang atau pengemis yang di jalan. Bisa juga kalau itu bosan diganti dengan bentuk yang lain, misalnya tidak dengan sedekah tapi bentuknya dengan ini bacaan Al-Qur'an. Pokoknya banyak warna ibadah yang merupakan solusi menghilangkan kebosanan. Itu alasannya, sebabnya kenapa banyak ibadah warna-warnanya yang bisa kita pilih supaya tidak muncul kebosanan. Karena hawa nafsu itu cenderung itu. Kalau itu aja pasti berat dan juga tidak akan merasakan nikmat dalam ibadahnya. Waqad qala ba'du syu'ara, berkata sebagian penyair, la yasluhun nafsu idh kanat mudabbiratan juga boleh, illa tanaqul min halin ila halin. Baharnya bahar basit nih. Innal basita yadaihi, yaitu basit, mustafilun fa'ilun, la yasluhun nafsu idh kanat mudabbaratan illa tanaqul min halin ila halin. Tidaklah layak bagi nafsu ketika dia diatur, illa tanaqula min halin ila halin, kecuali berganti dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Hawa nafsu itu bosan kalau itu aja, maka harus ada variasi ibadah. Hawa nafsu kalau dipaksa untuk melakukan ibadah itu aja bosan, maka harus dibuat beragam ibadahnya supaya dia tidak bosan. Ya, kita misalnya ngaji udah mulai bosan, ya udah ngopi dulu. Kita wirid misalnya udah mulai capek, misalnya istirahat dulu. Jangan dipaksain. Karena akan menimbulkan kebosanan. Wal mujibu liwujudi syarah salahiyatul awqat kulliha. Ini yang menyebabkan wujudnya ambisi atau kegemaran yang sangat, itu adalah salahiyatul awqati kulliha liqa'il ibadati fiha. Layaknya waktu seluruhnya untuk ditempatkan atau untuk dilaksanakan ibadah di dalam waktu tersebut. Ma'asyiddatil hirsi 'alaiha, dengan sangat ambisi atas ibadah tersebut. Wa inda wujudi syarahi, ketika wujud kegemaran yang sangat ini atau ambisi ini, yaqaun naqsu wat taksir, maka akan muncul yang namanya kekurangan dan kesembronaan fiha dalam ibadah. Falidzalika, karena itu, ayyana laha awqatan, ayyana maka menentukan dia, Allah menentukan untuk ibadah waktu-waktu. Yuqi'u fiha, yang bisa dijatuhkan, atau tuqi'u fiha, tuqa'u fiha, yang ibadah bisa ditempatkan di dalamnya. Wa awqatan la tuqa'u fiha, dan waktu-waktu yang tidak boleh ibadah ditempatkan di dalamnya. Fadzalika huwa makna tahjiriha, ini adalah maksud larangan-larangannya, larang-larang ibadah fil awqati, di beberapa waktu. Ambisi, kesukaan yang sangat, kegemaran yang sangat kepada satu ibadah misalnya, ini memunculkan atau menyebabkan
orang itu kemudian menganggap semua waktu pas atau semua waktu cocok buat ibadah. Kapan aja buat ibadah itu pas. Padahal nggak demikian. Padahal tidak demikian. Ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah larang. Ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah perbolehkan buat ibadah. Wujudnya ambisi yang seperti ini, pengen banget, ini nanti akan menyebabkan kesembronoan dan kekurangan. Pengennya ibadah terus misalnya, atau amalan terus, akhirnya sembrono. Sembrono yang maksud di sini tidak menyempurnakan ibadahnya itu. Dia harusnya berhenti sholat, tapi karena pengen banyak-banyakan sholat, ya akhirnya sholat 2 rakaat aja nggak sama sekali, ingatnya cuma Allahu Akbar doang, ingat Allahnya, yang lainnya nggak ingat siapa-siapa. Tapi kalau dibiasakan ibadahnya itu dengan waktu-waktu yang memang sudah Allah tetapkan, maka pasti akan dihayati ibadahnya. Jadi nggak sembarangan, nggak kurang, disempurnakan, pasti disempurnakan. 2 rakaat tapi sempurna, dihayati sujudnya, dihayati ketika bacaan Fatihahnya. Warna-warna ibadah dipilihkan oleh Allah ini untuk menghindari tadi, supaya orang tidak bosan. Nah, kemudian larangan-larangan dalam waktu tertentu ini juga oleh Allah ya dibuat kita larangan-larangan pada waktu tertentu, jadi tidak boleh ibadah. Ini adalah untuk menghindari supaya ibadahnya itu bukan cuma asal ibadah aja. Barang kan kalau kebanyakan bikinnya juga nggak hati-hati. Namanya proyek massal beda sama bikinnya satu benar-benar diperhatiin. Tapi kalau udah massal, udah nggak teliti dan sembrono pasti. Ibadah juga demikian. Lalu yang hubungannya dengan makalah ini khususnya adalah tentang ibadah salat. Fa in kana al-malal wa syarahu waqi'aini fi salat, apabila rasa bosan dan juga rasa ambisi pengen terus itu waqi'aini fi salat bisa terjadi di salat, lam yakun al-ati biha muqiman laha, maka orang yang melaksanakan atau orang yang mendatangkan salat itu bukanlah muqiman laha, orang yang mendirikan salat li wuqu'i taksir, karena wujudnya kesembronoan minhu darinya, dari orang tersebut fiha dalam salat. Walam yu'mar illa bi iqamati shalah, padahal dia tidak diperintahkan kecuali untuk mendirikan salat. La bi wujudi salati surati salat, tidak untuk mewujudkan bentuknya salat. Sekarang dikhususkan pada salat. Salat itu ada waktu-waktu yang dilarang yang tadi sempat kita bahas, dan ada waktu-waktu yang diperbolehkan. Kalau muncul kebosanan, kalau dalam salat mungkin muncul kebosanan dan juga mungkin muncul semacam ambisi pengen sholat terus, maka di sini ada yang dihindari. Allah melarang waktu-waktu tertentu untuk sholat supaya ada sesuatu yang dihindari. Apa yang dihindari di sini? Orang yang terlalu pengen banget sholat terus, ya itu pasti nanti sholatnya taksir, sholatnya itu sembrono. Yang penting banyak-banyakan rakaat. Padahal yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah bukan bikin bentuk sholat, bentuk sujud atau posisi badan ruku itu bagaimana, bukan itu. Tapi yang Allah kehendaki adalah iqamatus shalah. Iqamatus shalah, mendirikan sholat, bukan sekedar mewujudkan bentuk sholat, tapi iqamatus shalah, mendirikan sholat. Iqamatus shalah, mendirikan sholat itu syarat dan rukunnya sudah dipenuhi. Setelah jalan syarat dan rukunnya, menghadirkan hati kita di hadapan zat yang nyuruh kita sholat. Jadi betul-betul syarat dan rukunnya udah jalan nih semuanya, rukun-rukun sholat. Nah, saat kita sujud, saat kita baca Al-Fatihah, maka hati kita hadir di hadapan zat yang nyuruh kita sholat. Siapa zat yang nyuruh kita sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak bisa terwujud kalau cuma banyak-banyakan sholat. Kenapa bisa banyak-banyakan sholat? Gara-gara tadi itu, gara-gara ambisi, pengen banyak.
nggak akan terwujud karena ada syarah. Adapun kebosanan itu diatasi dengan warna-warna ibadah. Yang diinginkan oleh Allah adalah iqamatus shalah, bukan mujidu suratis shalah, bukan mewujudkan bentuk salat, tapi mendirikan salat dengan hak-haknya, yaitu hadirnya hati kita di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, sabda Rasulullah itu, sungguh salatnya seseorang itu tidak dicatat sepertiganya atau enggak dinilainya 100, nilainya 90, enggak. Catatannya enggak kayak gitu. Tapi salatnya seseorang tergantung apa yang dia renungkan dalam salat itu. Kalau yang dalam salat itu yang dia renungkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, cakep, karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Besar itu. Kalau salat yang direnungkan misalnya tasbihnya, bagus lagi. Apalagi kalau sholat isinya Allah Allah aja, Allah. Kita baca Fatihah Allah, kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah yang nyuruh kita sholat. Besar sekali itu. Nilainya berapa? Jadi nilainya bukan 190 dan lain sebagainya, bukan. Udah sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah terus gimana kalau sholat kita pikirannya ke dompet misalnya? Ya segitu udah nilainya. 300.000 udah 300.000 masuk surga. Orang masuk haji aja kurang 300.000 mah. Nah, pikiran kita saat sholat, ya itulah nilai sholat kita segitu. Kalau kita merenungkan yang agung-agung seperti bacaan sholat, ayat-ayat, berarti sholat kita ya seperti itu, sangat besar dan sangat agung. Nah kalau kita Allah Allah aja, lebih besar lagi berarti. Karena memang yang ada dalam sholat itu adalah ma'ukila fiha, illa ma'ukila fiha, sabda Rasulullah. Yang dituliskan atau yang dicatatkan untuk salat seorang itu hanyalah apa yang dia pikirkan dalam sholatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.